Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Holy Spirit, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit, come and change my heart, open my eyes, open my ears, and I want to know you more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord. Holy Spirit, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit, come and change my heart, open my eyes, open my ears, I want to know you more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. Mari kita Haleluya. berdoa. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik, kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya, serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus.
Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Iya, Yuk kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 12. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Tiar, Pak Salmon, Patrick. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 12. Yesaya 55 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan menghantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Shalom. Indah, Rima, Pak Anton, Shalom, Bu Lasma, Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Haleluya. Kita baca sekali lagi Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Robert dan Hersya, selamat pagi semua yang sudah ada di ruang siaran ini ya. Ada suatu kisah yang luar biasa ya, yang menunjukkan bahwa rencana kita dan rencana Allah itu berbeda. Suatu kali seorang pendeta berencana melakukan perjalanan ke Afrika bersama anggota jemaatnya. Sekelompok anggota jemaat mau ke Afrika ya. Tetapi justru di saat-saat terakhir rombongan itu ternyata batal melakukan perjalanan. Seluruh peserta tentu saja kecewa ya. Tetapi uang yang telah mereka kumpulkan untuk tiket pesawat, biaya penginapan, makanan dan sebagainya, jadi uang transportasi dan akomodasi itu akhirnya disumbangkan kepada orang-orang yang semula ingin mereka kunjungi. Jadi disumbangkan ke Afrika, negara yang akan mereka kunjungi itu ya. Dan orang-orang yang menerima sumbangan itu kemudian memakai uang tersebut untuk membangun sebuah gedung yang menampung para korban kekerasan. Mungkin di daerah konflik itu ya. Jadi uang itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dipakai untuk membangun sebuah gedung. Dan ketika dalam suatu acara doa, suaminya bertemu dengan suami orang itu ya, pendeta itu bertemu dengan seseorang yang tinggal di desa yang nyaris ia kunjungi bertahun-tahun lalu itu ya, di Afrika itu. Jadi orang itu asal Afrika itu. Orang tersebut ternyata seorang guru, dan ia bercerita bahwa ia berjalan melewati gedung yang dibangun tadi setiap hari, dan ia menegaskan bahwa Allah telah memakai tempat itu untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang kurang beruntung di wilayah tersebut. Amin. Amin. Jadi sangat luar biasa ya, ketika sebuah rombongan ingin melakukan perjalanan rohani ke sebuah negara ternyata batal. Kalau Anda bagaimana ya? Uangnya dipakai apa?
sudah kadung dikumpulin ya. Tetapi mereka punya niat untuk membangunkan sebuah gedung untuk menampung korban kekerasan di daerah itu. Oh, luar biasa ya. Dan akhirnya gedung itu pun selesai ya, saudara-saudara ya. Jadi rencana dan keinginan manusia tidak selalu sejalan dengan rencana dan keinginan Allah ya. Karena rancangannya bukanlah rancangan kita dan jalannya bukanlah jalan kita. Jalan Allah tidak hanya berbeda dengan jalan kita, jalannya seperti tingginya langit dan juga lebih baik dari apa yang dia lakukan selalu dan konsisten dengan sifat dirinya. Kita baca ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Jadi sangat berbeda ya. Rancangan Tuhan dalam hidup kita dan rancangan kita sendiri pasti sangat jauh berbeda ya. Kebenaran ini memberi kita pengharapan ya. Di saat upaya kita untuk melayani Tuhan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun ya. Kita itu bikin rencana ini dan itu dan anu, tapi kadang-kadang itu meleset semua ya, tidak sesuai. Mungkin bertahun-tahun kita perlu ya, kita melihat tahun-tahun di belakang kita ya, dan menyaksikan campur tangan Allah dalam situasi tertentu. Namun saat itu ketika kita terus menjangkau dunia dalam namanya, biarlah kita mengingat bahwa Allah selalu bekerja dengan penuh kuasa. Kita baca ayat 11 ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ini ya, luar biasa firman Tuhan ini ya. Kalau saya menyelidik kilas balik kehidupan saya ya, maka saya melihat bahwasanya rancangan Tuhan berbeda ya. Dulu saya kuliah, bekerja di dunia perencanaan ya, di dunia desain. Terus tiba-tiba berbelok arah ke dunia kuliner. Itu kan setinggi langit daripada bumi, dan juga jadi hamba Tuhan setinggi langit daripada bumi ya. Sesuatu yang tidak masuk akal gitu loh ya. Dulu dapur saya itu saya bentuk kedap bau. Artinya apa? Kalau memasak di dapur, saya tidak mau masuk ke ruang keluarga, ruang tamu, bahkan ke ruang tidur ya. Jadi saya kasih pintu kaca ya. Jadi harapannya bau itu tidak masuk karena anti dapur ya. Kayaknya ini pekerjaan yang panas, juga pekerjaan yang melelahkan, dan juga tidak bisa bersih ya. Coba saudara masuk ke dapur satu hari full, nanti kan keluar bau-bau apa Pak Gem. Kemarin kita masak-masak besar itu bau masakannya sampai ke ruang atas ya. Haleluya. Jadi kita kemarin kan open order lontong cap gomek sampai hari ini, sampai besok saudaraku ya, 3 hari berturut-turut. Ini baunya akan menempel di semua bidang dan menempel di tubuh saya ya. Nah, suatu hari ada seorang yang jualan lumpia ya. Teman saya bilang, lihat nih taci lumpia itu bau rebung, katanya begitu ya. Makanya dia nggak mau bikin lumpia, nanti badan dia bau rebung. Ya itu ya, kita nanti apa sesuai dengan apa yang kita lakukan tiap hari ya kan gitu. Nah itu kan rancangan Tuhan itu nggak sama ya dengan rancangan saya ya. Tetapi ketika saya berpikir-pikir, kok bisa ya seperti ini ya. Oh ya, saya ngerti. Agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Apakah saya sebagai desainer
interior tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, ya sama saja ya bisa. Tetapi ketika saya berpikir, oh tapi orang-orang yang akan menyertai saya harus punya keahlian khusus kan, harus punya pendidikan formal, kalau enggak ya kacau balau kan ya. Tetapi ketika jadi hamba Tuhan itu sesuatu yang lain banget gitu saudaraku ya. Jadi disitulah belajar tentang kasih Allah ya. Nah disitulah saya artinya apa, masuk ke dapur api. Bener nggak ya Pak Gem? Akhirnya kami berdua ini bukan dari mall ke mall, enggak. Dari mana? Dari pasar ke pasar saudara ya. Dari pasar Porong ke pasar Larangan ya. Karena setiap hari harus melaksanakan tugas, yaitu pesanan-pesanan makanan setiap hari yang sudah langganan catering ya. Kemudian pesanan-pesanan open PO, nanti juga pesanan lebaran ya, kue-kue lebaran ya. Dan itu seperti roda yang berputar, tidak bisa dihentikan. Kadang-kadang saya pikir gini, wis tak libur ya seminggu, aku liburkan dulu aja catering ini seminggu ya, capek gitu ya. Ternyata ting, masuk ya WA. Hari ini menunya apa? Waduh, tidak bisa libur saudara-saudara. Minggu ini menunya apa? Aduh, ada orang yang menantikan masakannya Tirsa ya, ada orang yang membutuhkan. Rasanya berdosa ya, kalau sudah membuka terus tiba-tiba hilang gitu ya. Rasanya dosa gitu loh ya. Lebih baik nggak usah buka, jadi nggak dicari orang kan gitu ya. Jadi akhirnya ya sudah, ngetik menu saudara-saudara ya, malam-malam itu ngetik menu. Nanti pagi-pagi udah belanja lagi, sudah memasak lagi, walaupun ada banyak asisten ya, puji Tuhan. Tetapi di situ saya melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan ya. Bagaimana orang-orang itu mensupport kami, bagaimana orang-orang itu mendukung kami, bagaimana orang-orang itu menikmati masakan-masakan ini. Akhirnya saya melihat, oh saya juga bisa jadi berkat di situ gitu ya. Selain tentunya mengembalakan ya pastilah. Tetapi ketika domba-domba itu butuh ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, masa saya tidak memimpin ke situ ya. Jadi seringkali saya juga jadi apa itu, penyalur tenaga kerja. Lama-lama saya pikir, oh saya bisa buka ya pelatihan tenaga kerja, baik untuk ke luar negeri, baik untuk di dalam negeri kalau gini sepertinya ya. Apalagi kalau melihat banyak orang ter-PHK begitu ya. Jadi rasanya mikir gitu ya. Tetapi ya kami belum sampai ke situ. Kami cuma melihat gitu loh, peluang itu ada ya. Jadi ayo kita selidiki hidup kita ya. Belakangan tahun-tahun di belakang kita itu apa, dan tahun-tahun sekarang yang kita lakukan itu apa ya. Jadi disitulah kita akan tahu bahwa Allah punya rencana dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Jadi enggak misalnya seorang klerek atau pegawai kantor terus-menerus seumur hidup akan jadi pegawai kantor. Ya ada yang demikian ya, konsisten. Tetapi dalam kehidupannya ada fase-fase di mana ia juga bisa mengerjakan sesuatu yang lain, bahkan yang dulu tidak pernah dibayangkannya. Dan itu bisa membawa keberhasilan atau tidak. Bisa saudara-saudara ya. Jadi inilah Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Amin. Jadi kalau pagi ini sudah bergabung bersama kami, minta biar hidupmu dipakai Tuhan. Biar rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, bukan rencanamu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, dikatakan dalam firman-Mu, rancangan-Mu tidak sama dengan rancangan kita, dan jalan-Mu bukanlah jalan kita. Sehingga ya kami lebih menuruti segala rancangan-rancangan-Mu daripada rancangan-rancangan kita sendiri. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami
kadang-kadang mempunyai suatu rancangan-rancangan yang tidak sesuai sejalan dengan Engkau Yesus, dan Kau peringatkan kami dan Kau luruskan kami sehingga kami hanya menuruti rancangan-rancangan-Mu, sehingga kami juga menuruti jalan-jalan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak terang untuk kami bisa menyaksikan segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami mau menurut Engkau, menuruti jalan-Mu. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih Engkau memberikan rencana yang lebih indah dalam hidup kami daripada rancangan kami. Mungkin kami merasa, oh kok begini, tidak cocok dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, orang yang percaya kepadanya. Bila kita jatuh, maka kita tidak sampai tergeletak. Pagi hari ini hamba berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang susah payah melamar pekerjaan, mereka yang susah payah menciptakan pekerjaan. Tuhan, tolonglah mereka semuanya. Berilah kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup mereka, sehingga mereka sukses, berhasil, dan berkemenangan. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua orang yang menyertai renungan ini. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.